Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa dengan saya di channel Abu Hisan ID. Pada kesempatan hari ini kita coba akan membahas tahsin surat Al-Lahab. Ya. Kemarin juga kita telah membahas beberapa surat yang teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu sebelum menyimak video yang akan kami sajikan hari ini. Karena biasanya kalau kita belajar mulai dari awal, insya Allah nanti di pelajaran yang selanjutnya kita bisa mengikutinya dengan baik. Langsung saja sahabat sekalian, di sini saya akan coba membacakan surat Al-Lahab ya. Mudah-mudahan teman bisa langsung mengikuti dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang dibenarkan. Ya. Namun sebelum kita membaca Al-Quran, tentunya kita harus memiliki adab ya, yaitu kita berwudu. Yang kedua, kita menggunakan baju yang pantas atau yang sopan. Yang selanjutnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Langsung saja di sini teman-teman saya coba akan bacakan, teman-teman bisa langsung mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah coba kita bacakan bersama-sama ya teman-teman sekalian. Jika masih kurang jelas, teman-teman bisa mengulanginya sekali lagi. Langsung saja di sini kita akan coba bahas hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Lahab ya. Tentunya di sini ada beberapa hukum baru yang mungkin akan kita jumpai di surat ini yang belum ada di surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas ya. Tentunya di sini setiap harinya kita akan menjumpai hukum-hukum baru yang itu akan menjadikan kita memiliki pengetahuan seputar ilmu tajwid agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Langsung saja teman-teman sekalian, di sini di kalimat yang pertama, yaitu di ayat yang pertama ya, di sini coba kami bacakan kembali. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya. Tabbat. Nah, di situ ada huruf ta. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at ya. Bukan at ya teman-teman sekalian, tapi menggunakan at. At. A, T, H ya. At. At ya. Tabbat ya. Sering terjadi kesalahan ya di beberapa imam ya. Terkadang itu membaca kalimat awal itu dengan tidak mentasjidkan huruf ba. Jadi tabat yada seperti itu. Jadi yang tepat adalah tabbat ya. Tabbat. Tabbat yada. Nah, seperti itu. Langsung lanjut ke kalimat yang selanjutnya yaitu di huruf da. Huruf dalnya ya. Yada. Nah, seperti itu. Ya, di huruf dal di situ ada huruf alif setelahnya.
Ya, di situ dihukumi mad tabi'i. Nah, di situ jika teman-teman lihat di situ ada tanda garis panjang ya, atau sering kami istilahkan ya agar lebih mudah dikenal dengan para santri, yaitu ada kumisnya ya, agak panjang. Nah, di situ bertemu dengan huruf alif hamzah ya. Maka dihukumi ya, jika ada mad tabi'i bertemu dengan alif hamzah ya atau huruf hamzah ya, maka jika di dalam satu kalimat atau satu kata, maka dihukumi mad wajib ya, mad wajib. Namun jika dalam kalimat yang berbeda ya, dalam kalimat yang berbeda, maka dihukumi mad jaiz ya. Dalam kasus ini ya, yada di sini dihukumi mad jaiz. Karena apa? Yada itu yada berpisah dengan abi ya, dengan kalimat atau kata abi. Maka di situ dihukumi mad jaiz ya. Paham ya teman-teman sekalian? Jika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah ya atau alif hamzah, maka di situ dihukumi, jika dalam satu kalimat maka dihukumi mad wajib. Namun jika di dalam kalimat yang berbeda maka dihukumi mad jaiz munfasil. Seperti itu. Lanjut ke kalimat yang selanjutnya, yaitu di abi ya. Setelah huruf ba di situ ada huruf ya sukun. Huruf ya sukun termasuk salah satu huruf mad ya. Dan di situ memenuhi syarat bahwa jika sebelum ya sukun itu berharokat kasroh, maka dihukumi mad tabi'i. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Abi ya, 2 ketukan. Untuk yang selanjutnya yaitu di kalimat lahabin. Lahabin ya. Di situ kita temukan tanda huruf ba yang berharokat kasroh tain, yaitu kasroh 2 ya, bertemu dengan huruf waw. Nah, jadi menjadi hukum tanwin atau menjadi hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, maka di situ dihukumi idgham bi gunnah. Jadi bukan lahabin tapi dibaca lahabiu, lahabiu ya. Karena huruf waw termasuk, yaitu makhraj hurufnya itu berada di khayshum, yaitu di rongga hidung, maka agak dimasukkan ya, seperti keluar dari rongga hidung ya. Abi lahabin watab ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di kalimat yang terakhir yaitu huruf ba. Huruf ba di situ termasuk salah satu huruf qalqalah, jadi dibaca memantul. Namun di sini ada kasus yang sedikit berbeda ya. Kasusnya kalau misalkan di huruf ba-nya itu tidak bertasjid, dia langsung dipantulkan. Namun bagaimana caranya? Di huruf ba-nya ini itu ada tanda tasjid. Nah, untuk kasus ini maka cara membacanya adalah dengan memberhentikan sejenak, setelah itu baru dipantulkan ya. Untuk cara membacanya, Tabbat yada abi lahabi watabba ya. Kalau misalkan dia tidak ada tasydid, maka watab seperti itu. Maka jika ada tasydid maka dihentikan sejenak baru dipantulkan ya teman-teman sekalian. Ya, cukup berarti nanti di sini di ayat yang pertama kita menemukan beberapa hukum tajwid ya. Yang pertama ada tasydid, yang kedua ada mad jaiz, yang ketiga ada mad tabi'i, yang selanjutnya ada idgham bi gunnah, yang selanjutnya ada huruf qalqalah yang bertanda tasydid. Ya, seperti itu. Masuk ke ayat yang kedua ya. Di sini kita menjumpai kembali bahwa di huruf ma, yaitu ma, itu di situ ada huruf alif ya, huruf alif. Maka huruf ma-nya itu
dihukumi mad tabi'i. Mad tabi'i setelahnya di situ ada huruf alif hamzah. Maka setelah mad tabi'i bertemu alif hamzah di kalimat yang berbeda, maka dihukumi mad jaiz. Seperti di kalimat ayat yang pertama tadi yaitu yada, itu maka sama, yaitu di huruf ma ini di ayat yang kedua dihukumi mad jaiz munfasil, ya, seperti itu. Jadi cara bacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Ya. Yang selanjutnya di situ ada huruf gha. Perhatikan ya, berhati-hati di huruf gha ya teman-teman. Karena huruf gha itu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh diqalqalahkan, tidak boleh dipantulkan. Maka yang tepat adalah bagaimana mengunci huruf gha agar tidak memantul. Itu perlu latihan teman-teman sekalian ya. Ya. Setelahnya di situ ada huruf nun, yang di atasnya ada huruf alif kecil, maka huruf nunnya itu dipanjangkan 2 harokat, ya, seperti itu. Jadi cara membacanya ma'aghna, ya, ma-nya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat, dan setelahnya bertemu huruf gha, dan berhati-hati dengan huruf gha-nya agar tidak memantul, dan setelahnya ada huruf nun yang berharokat alif kecil, maka huruf nunnya dipanjangkan 2 harokat atau dua ketukan. Nah, untuk yang selanjutnya ada ain bertemu dengan nun. Nah, perhatikan. Biasanya kalau tidak memantul di huruf gha, biasanya memantul di huruf nunnya. Ya, cara membacanya anhu, anhu, ya. Dan hu-nya juga tidak boleh panjang, bukan anhu, ya. Karena di situ domahnya domah biasa. Kalau domahnya itu terbalik, maka domahnya panjang. Ya, huruf ainnya, ya, di situ berhati-hati, ya. Huruf ain makharijul hurufnya itu di sini, di tenggorokan bagian tengah, ya. Satu makhraj dengan huruf ha, ya. Bagaimana cara mengeceknya? Ha, ha, ya, seperti teman-teman ya. Ma'aghna anhu, ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya di situ ada huruf mim, ya, di situ ada tanda mim yang bertemu dengan huruf alif, maka huruf ma-nya di situ dihukumi mad tabi'i, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Yang selanjutnya ada kalimat luhu. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Untuk tanda domahnya kita perhatikan. Untuk huruf lamnya di situ ada domah. Ada domah, ya. Maka domah yang seperti itu dibaca 1 harokat. Nah, sedangkan di huruf hanya di situ hanya terbalik. Bukan hanya, mohon maaf. Untuk hanya di situ berharokat domah terbalik. Maka domah terbalik tersebut itu dihukumi panjang 2 harokat, ya teman-teman sekalian. Jadi ma'aghna anhu maluhu, anhu maluhu, ya, seperti itu. Dan selanjutnya di situ wama, huruf mimnya bertemu dengan huruf alif, maka dihukumi mad tabi'i. Ya. Yang selanjutnya di kalimat yang terakhir, ya, untuk huruf mimnya tadi, ya, itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, untuk yang selanjutnya di kalimat yang berikutnya, ya, kalimat kasab. Ya, kalimat kasab di sini huruf ba-nya itu termasuk salah satu huruf qalqalah, maka harus dibaca memantul. Nah, kasusnya yang ingin kami jelaskan tadi di awal, bahwa huruf ba di ayat yang pertama di ujung kalimat itu bertanda tasjid. Sedangkan di ayat yang kedua huruf ba-nya itu tidak bertanda tasjid. Maka cara membacanya berbeda, ya. Jika di awal tadi itu diberhentikan sejenak, ya, baru dipantulkan, maka di ayat yang kedua ini kasusnya dia langsung dipantulkan, ya. Kami contohkan di sini di ayat yang pertama. Watab
ba, ya seperti itu. Di ayat yang kedua di situ dilangsungkan, langsung dipantulkan. Kasab, kasab, kasab. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kami bacakan secara lengkap di ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Ya, seperti itu. Kita berlanjut di ayat yang ketiga teman-teman sekalian. Perhatikan di sini berhati-hati antara huruf sa dengan huruf so, dengan huruf so ya. Huruf sin maksudnya hati-hati bisa tertukar dengan huruf sod ya. Kami bacakan terlebih dahulu ayatnya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Huruf sa untuk melatihnya agar tidak tertukar dengan huruf shod ya, yaitu dengan jelas teman-teman sekalian ya. Perhatikan. Sa si su as. Sa si su as. Sa ya. Sayas ya. Huruf shodnya so si su as. So si su as ya. So si su as ya. Huruf shod letaknya itu dengan cara menempelkan ujung lidah kita, yaitu di dinding gigi seri bawah ya teman-teman sekalian, di dua dinding gigi seri bawah ya. Maka di situ nanti seperti udaranya mengalir ya, mengalir deras ya, so ya, seperti itu. Maka nanti keluar melalui celah-celah antara dua gigi seri atas dan dua gigi seri bawah. Ya, sayas ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di situ ada huruf lam yang berharokat alif kecil. Maka di situ huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat. Untuk selanjutnya di situ ada huruf nun yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka dihukumi mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Untuk selanjutnya di huruf ro, di situ berharokat fathah tain ya atau fathah 2. Di situ bertemu dengan huruf dzal. Nah, huruf dzal itu salah satu huruf ikhfa, maka dihukumi nun mati atau tanwin ya. Huruf ro-nya itu masuk dihukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dzal, maka dihukumi ikhfa ya, ikhfa. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa? Yaitu dengan dibaca samar, dengan menyamarkan di huruf setelahnya ya, seperti itu. Sayasla naran ya, seperti itu. Jadi huruf ro-nya nanti langsung ya di tanwinnya tersebut langsung masuk di huruf dzal, langsung menyerupai bibir kita atau mulut kita menyerupai dibentuk huruf dzal ya, seperti itu. Dan selanjutnya di huruf dzalnya ya, di situ kita menemukan huruf dzal berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka dihukumi mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Huruf ta-nya berharokat fathah, tidak ada yang mempengaruhinya, berarti dibaca tetap baca 1 harokat. Nah, di ujungnya di situ bertemu dengan huruf ba ya, di ujung kalimatnya, maka dihukumi qalqalah huruf ba-nya, maka dibaca memantul lahab, seperti itu. Nah, untuk yang kami contohkan di awal tadi untuk pembacaan surat Al-Lahab ini di ayat yang ketiga, itu dibaca wasol di ayat yang berikutnya, dibaca lanjut di ayat yang berikutnya. Ya, sebagai contoh,
sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh. Ya. Kenapa dibaca lanjut? Karena di situ akan berbeda ya perlakuan di huruf ba-nya. Jika berhenti di huruf ba, maka huruf ba-nya dikolkolahkan ya. Namun jika dilanjutkan di ayat yang berikutnya, maka dia masuk ke hukum idgham bi gunnah, yaitu hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw ya. Sebagai contoh kami bacakan terlebih dahulu ya. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh ya. Di huruf ba di situ jika dia diwaqafkan atau diberhentikan di situ, maka huruf ba-nya memantul. Namun jika diwasalkan atau dilanjutkan ke ayat yang berikutnya, maka di situ dihukumi idgham bi gunnah karena masuk ke hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw ya, maka dimasukkan dan ditahan ya, seperti itu ya. Sayasla naran dzata lahabin ya. Ya, mengapa diarahkan ke arah hidung? Karena huruf waw untuk makhraj hurufnya di khaysum atau di rongga hidung. Lahabin ya. Seperti itu. Lahabin wa imra'atuh ya, wa imra'atuh. Nah, seperti itu. Nah, di situ sebenarnya di setelah huruf waw ya, ada huruf alif. Sebenarnya di situ ada mad tabi'i, namun setelahnya ada mim sukun, maka langsung dimasukkan ke huruf mimnya. Maka alifnya itu diabaikan. Seperti itu. Wamra'atuh ya, wamra'atuh. Untuk yang selanjutnya di kalimat hamma, di situ ada mim yang bertanda tasydid, maka di situ dihukumi gunnah dan ditahan 2 harokat ya. Hamma, hamma, 2 harokat ya. Untuk yang selanjutnya latal ya, maka di situ dihukumi ada alif lam. Nah, alif lam di situ karena alif lamnya digunakan, maka masuk ke hukum alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Nah, berarti untuk menyimpulkan bahwa huruf setelahnya itu termasuk huruf qamariyah atau huruf syamsiyah dilihat dari lamnya digunakan atau tidak. Mengapa? Biasanya di huruf-huruf syamsiyah itu langsung melebur di huruf setelahnya, huruf setelah alif lam. Untuk huruf-huruf qamariyah, nah itu biasanya nanti dia masuk ke huruf lamnya, maka alif lamnya itu digunakan. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya di ayat yang keempat ya, hammalatal hatab ya, di huruf ba-nya ya, dari ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat di huruf ba ya, itu masuk ke huruf qalqalah. Jadi cara membacanya dipantulkan. Di ayat yang kelima ya, di fi ya, fi-nya di situ ada ya sukun. Ada ya sukun ya, sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca atau dihukumi mad tabi'i dan dibaca panjang 2 harokat ya. Huruf jimnya di situ bertemu dengan ya sukun ya, dan huruf jimnya berharokat kasroh, maka dibaca mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat ya. Fi jidiha, dan huruf h-nya di situ berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka dihukumi mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Ya. Perhatikan di huruf atau di kalimat yang berikutnya ya, hablun ya, hablun. Nah, di situ ada huruf qalqalah ya. Kami jelaskan kembali, kemarin telah kami jelaskan pula di surat-surat yang sebelumnya bahwa ketika ada huruf qalqalah yang berada di tengah ya, di tengah kalimat, maka itu dihukumi qalqalah sughra ya. Namun ya nanti berbeda ketika posisinya huruf qalqalah itu terletak di ujung kalimat, maka dihukumi qalqalah kubra ya. Nah, untuk yang kalimat berikutnya berarti di sini huruf
Banya termasuk qalqalah sughra ya. Hab dia termasuk qalqalah sughra ya. Hablum ya. Untuk lam berharokat dhammah tain atau dhammah 2 bertemu dengan huruf mim ya, maka dihukumi idgham bi gunnah. Nah, perhatikan, dan huruf mim hati-hati. Huruf mim termasuk huruf gunnah, maka ditekan dan ditahan 2 harokat ya. Hablum ya, hablum dibaca dan dimasukkan dan ditahan 2 harokat. Untuk yang selanjutnya di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka di situ masuk ke hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dihukumi idgham bi gunnah ya, maka dimasukkan dan ditahan 2 harokat ya. Hablum mim ya, seperti itu. Dan di kalimat yang terakhir yaitu di masad, dan huruf dalnya di situ dihukumi qalqalah ya, karena huruf dal termasuk huruf qalqalah, jadi dibaca memantul. Seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah pembahasan ya hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Lahab. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dengan mudah. Sebelumnya di sini coba kami akan bacakan terlebih dahulu. Kita ulang-ulang ya teman-teman, agar teman-teman faham dengan hukum-hukumnya. Ya, kita baca ulang ya teman-teman sekalian, teman-teman bisa langsung mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, teman-teman sekalian, ya mungkin cukup sekian yang bisa kami bagikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa menjadikan kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan, teman-teman boleh mencantumkan di kolom komentar. Jika ada kritikan, masukan, dan tanggapan berkaitan dengan pembelajaran kita, silakan teman-teman ya kritik dengan yang baik ya, dan berikan masukan kami agar kami bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi konten-konten yang bermanfaat setiap harinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.